Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, semua oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang malam hari. Hari ini sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu, boleh menjadi kekuatan bagi rohani kami Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali terlebih di dalam Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Ini saya akan membawakan renungan tentang menjaga kekudusan, ya saudara, menjaga kekudusan. Kita baca di dalam ayatnya di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Amin saudara ya. Jadi luar biasa ini bahwa betapa pentingnya kita menjagakan kekudusan itu. Saudara ya, kekudusan itu berarti kita menjauhkan diri dari dosa. Menjauhkan dari hal-hal yang mungkin bagi daging kita tuh satu hal yang baik bagi daging kita, enak gitu ya, menikmati dosa gitu ya. Tetapi sebagai anak Tuhan yang sudah menjadi pengikut Kristus, kita harus tinggalkan dosa. Dan kita harus hidup kudus, artinya seperti menjadi teladan Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi kalau hati kita tidak kudus ya saudara ya. Kalau hati kita selalu mempunyai hal-hal niat-niat yang jahat, niat-niat yang buruk, hanya Tuhan yang tahu saudara. Tapi saya percaya gini, kalau kita hidup di dalam satu kebenaran, Roh Allah pasti tinggal di dalam hati kita. Dan Roh Kudus itu yang sudah dijanjikan Tuhan kita dapat terima saudara ya. Saya punya banyak kesaksian di mana Tuhan tuh baik gitu ya. Kadang-kadang satu hal yang saya rasa kita nggak tahu apa-apa, tapi tuh karena Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, maka dia akan memberitahukan sesuatu yang tidak baik saudara. Dia akan selalu mengingatkan kita bahwa ini ada hal yang tidak baik yang terjadi gitu saudara. Meskipun kita mungkin manusia yang penuh dengan kekurangan saudara ya. Ada banyak-banyak hal, hidup saya itu selalu ditolong dengan Tuhan, dengan perantaraan Roh Kudus. Kenapa? Karena setiap hari saya menggantungkan hidup saya kepada Tuhan saudara ya. Saya selalu berdoa, Tuhan segala sesuatu kau nyatakan hal-hal yang tidak baik. Kenapa saudara kita punya hubungan dengan Tuhan itu? Ingat saudara, kasih Tuhan itu tidak pernah bersyarat buat siapapun, orang yang jahat sama kita, orang baik, orang berdosa, seorang pembunuh, seorang pencuri, seorang pemabok. Kasih Tuhan tuh ada buat hidup mereka semua saudara. Tetapi yang membedakan orang itu ada Tuhan atau tidak, yaitu apakah dia setiap hari menjaga kekudusan hidupnya. Kekudusan hidupnya berbicara bukan kita harus kudus, tetapi perkataan kita harus juga baik dan benar dan memotivasi orang membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Sehingga Roh Kudus itu yang Tuhan berikan itu ada dan mau tinggal di dalam hidup kita. Bagaimana kita bertemu dengan Tuhan kalau hidup kita penuh dengan dosa? Bagaimana Roh Kudus ada tinggal di dalam kita kalau kita itu hidup di dalam dosa, saudara, tidak mau meninggalkan dosa. Ya saudara, emang gak gampang meninggalkan dosa. Mungkin bagi kedagingan kita ada satu kenikmatan ya saudara. Tetapi dengan belajar firman Tuhan, baca firman setiap hari. Saya sekarang lagi rindu gitu ya, baca firman terus setiap hari. Karena saya melihat itu suatu hal yang baik buat rohani kita. Bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, itu akan menghasilkan tuaian-tuaian kita ya saudara ya. Jadi apa yang kita tabur akan tuai di hari kita ya. Jadi taburan kita harus selalu baik saudara ya. Di sini dikatakan tadi di ayat 16 luar biasa ya, bahwa kamu adalah bait Allah, Roh Allah diam di dalam kamu. Pastikan Roh Allah itu udah ada di dalam diri kita saudara. Ya pasti dia menolong dalam setiap kesesakan kita, di dalam setiap masalah pergumulan kita. Kalau Roh Allah itu tinggal di dalam kita ya. Jadi jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ya saudara, makin jaga hati, jaga kekudusan hidup kita. Dimanapun kita bergaul, kita harus bergaul dengan orang-orang yang positive thinking, orang-orang yang baik, orang-orang yang benar saudara perilaku hidupnya. Tinggalkan dosa ya saudara. Sehingga Roh Allah itu hidup di dalam kita. Roh Kudus itu selalu menemani hari-hari kita. Saya
saya akan kesaksian itu luar biasa. Ini hari Sabtu kemarin saudara ya. Ada hal yang tidak benar yang dilakukan oleh pegawai saya. Selalu Tuhan yang kasih tahu saudara ya. Bukan dari orang lain tetapi Roh Kudus yang ada di dalam saya. Ya saya bersaksi nih ya. Atau hari Sabtu nih, Sabtu kemarin ada pegawai saya yang suaminya dia tuh tidak bekerja karena istrinya akan melahirkan, jadi menunggu anaknya. Jadi saya kurang supir gitu ya. Jadi hari itu saya kadang kalau saya sibuk saya suka subuh pegawai saya yang sudah lama itu untuk ngecek gitu ya, bon gitu. Tapi udah dimuat mobil itu hati saya tuh nggak tenang, nggak tahu nggak tumben nggak apa-apa tuh nggak ada kenyataan gimana, hati itu saya nggak tenang saudara ya. Tapi dan Roh Kudus bilang pindahin barang itu ke mobil yang lebih besar, dicek ulang gitu, cek ulang, dipindah ke mobil besar. Itu Roh Kudus kalau udah ngomong saudara, udah aja patuh deh. Patuh dan lakukan apa yang Roh Kudus ajak kasih tahu. Ya setelah saya taat sama Tuhan, yes Tuhan ada apa ya? Terus hati saya sebulan nggak gelisah gitu. Ya, jadi oke lah. Setelah ada mobil saya yang lain datang, saya bilang sama anak buah, itu barang itu pindahin ke mobil yang lebih itu, mobil lain ganti dan ganti supir. Itu Tuhan bilang supirnya ganti. Hebat ya Tuhan ya, Roh Kudus ya dalam kita tuh luar biasa. Ya, pada saat kita tunduk taat sama Tuhan, Tuhan yang kasih tahu. Setelah pindah barang itu mobil dicek ulang, ternyata ada kelebihan barang 15 karton barang saudara ya. 15 dus. Itu nggak tahu gimana siapa yang curang, yang tahu itu biasanya modus ya Tuhan, modus kejahatan. Tetapi segala kecurangan, segala apapun Tuhan kasih tahu. Ya, melalui hubungan dekat kita sama Tuhan. Awali hari kita pagi hari bersekutu dengan Tuhan itu sangat penting karena Dia yang menjadi alarm dan segala sesuatu yang tidak baik Tuhan kasih tahu. Saudara, mari kita jaga kekudusan hidup kita sehingga Tuhan berkenan atas hidup kita dan Tuhan mau bertata di hati kita saudara ya. Tidak ada satu hal yang tidak kita bisa lewati bersama dengan Tuhan. Hal-hal yang mustahil pun Tuhan bisa nyatakan nih saudara bagi orang yang percaya. Jadi siapa orang yang mau jahatin kita juga Tuhan katakan dialah pembela kita. Ya, dia akan menjadi perisai hidup kita. Siapa orang yang mau jahatin kita, Tuhan yang berperkara lebih dulu, Tuhan yang membela dulu. Saudara, di dalam hidup kita perlu pembelaan Tuhan. Dan kita pasti akan dapatkan pembelaan Tuhan kalau hidup kita benar di mata Tuhan, saudara. Jaga kekudusan sehingga roh Tuhan itu kudus, roh Allah itu kudus. Kita menghampiri tatahnya, ya, dan hati kita juga harus kudus, ya, tidak penuh dengan dosa atau kemunafikan. Tapi hidup di jalan kebenaran, pasti roh Allah menyertai kita senantiasa. Demikian renungan pagi hari ini boleh menjadi kekuatan kita untuk semakin dekat melekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Oleh kami sudah mendengarkan renungan firman-Mu, biarlah hidup kami menjaga kekudusan hidup kami hari lepas hari Tuhan. Kami perlu Engkau setiap hari Tuhan, kami perlu firman-Mu setiap hari yang menjadi kekuatan buat kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Kau sangat baik, Kau luar biasa baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah akan nama-Mu. Sebentar kami semua akan beraktivitas Tuhan, berkati pekerjaan kami, kegiatan kami hari ini hingga sore nanti Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.